Ini adalah pengalaman seram pertamaku. Berbicara tentang keluargaku, ibuku bekerja di salah satu kantor yang lumayan terkenal di kota Jakarta. Selama ibuku bekerja di sana, mungkin sudah beberapa kali aku berpindah rumah. Sebenarnya memang merepotkan. Membuatku juga harus berpindah sekolah. Sebenarnya aku tidak mau ikut pindah. Namun, aku tidak bisa menolaknya. Lagi pula, di Jakarta aku tidak punya saudara lain. Saudaraku yang lainnya berada di luar Jakarta. Setelah berkemas barang-barang, kami pun sekeluarga berangkat menuju sebuah rumah yang nantinya akan kami tinggali. Namaku Rai. Aku masih kelas 1 SMA. Sedangkan adikku masih duduk di bangku SMP. Di sebelahku, ibu sedang berkonsentrasi menyetir, sambil sesekali melihat kiri kanan untuk mencari alamat. Jika kalian bertanya tentang ayahku sudah meninggal ketika aku SD. Oh iya, sampailah mobil ibuku ini berhenti di sebuah rumah yang berada di perumahan tak terlalu besar. Sebuah rumah yang cukup besar dengan arsitektur klasik namun agak sedikit modern. Di depannya ada sebuah pohon yang besar serta sebuah ayunan besi yang berada di halaman depan rumah. Singkat cerita, aku pun memilih kamarku sendiri. Aku pilih satu kamar dengan jendela menghadap ke jalan. Selama pindahan ini, ibu dibantu beberapa orang kantor yang sedang menurunkan barang-barang dari truk yang sejak tadi mengikuti kita dari belakang. Dan aku pun langsung menata kamarku sendiri. Malam pun tiba. Kami makan malam bersama. Saat itu, di rumah memang sudah disiapkan seorang pembantu. Namanya Bi Ros. Dan suaminya Mang Ijan, yang membantu keluargaku untuk keperluan sehari-hari. Setelah selesai, aku kembali ke kamar. Dan loh, kok kamarku jadi berantakan sih? Ini pasti ulah adikku. Ketusku sambil merapikan kamar kembali dan malam pun berlalu. Keesokan paginya ketika aku bangun, kok berantakan
berantakan lagi sih? Kamarku lagi dan lagi menjadi berantakan. Namun aneh sekali, perasaan semalam sudah kurapihkan. Aku pun kembali merapikan. Dan setelah itu langsung menuju meja makan untuk sarapan. Ketika sarapan, aku sempat memarahi adikku karena sudah mengganggu dan juga mengacak-acak kamarku. Namun, adikku tidak mengaku. Kami pun sedikit berdebat pagi itu. Ibuku langsung menengahi perdebatanku, dan dia pun mengajak adikku untuk ikut ke kantornya. Aku hanya bisa diam. Siangnya, aku pun hanya bisa bersantai saja di rumah dan masih dengan perasaan kesal. Sampai Mang Ijan, ada tamu. Biros. Namun tak ada respon. Pada kemana sih? Aku pun beranjak ke pintu depan dan membukanya. Dan setelah kulihat, ternyata itu seorang wanita tinggi, memakai seperti gaun berwarna putih dan rambutnya terurai panjang. Ya, mau ke siapa? Tanyaku pada wanita itu. Wanita itu seperti mencuri-curi pandang ke dalam rumahku. Mau cari siapa ya? Dan wanita itu pun menjawab, bapaknya ada? Hah? Bapak? Aduh, maaf ya, kayaknya salah rumah deh, kataku sambil sedikit menutup pintu. Wanita itu terlihat gusar, dan ia pun pergi. Aku pun kembali masuk ke dalam menuju ruang tengah. Dan tiba-tiba, astaga! Aku terhenyak karena suara jendela terbanting itu benar-benar mengagetkanku. Aku melihat ke arah jendela. Tidak ada angin atau siapa-siapa di luar sana. Dan terdengar suara gaduh seperti ada yang berlarian di atas langit-langit rumah ini. Sepertinya itu binatang. Mang Ijan, Biros, duh, pada kemana sih nih? Aku pun tidak ingin terlalu peduli dengan suara gaduh itu, dan aku kembali ke kamar untuk merebahkan badanku. Dan aku baru sadar ketika kulihat kamarku lagi dan lagi berantakan. Dan tiba-tiba
Aduh, apalagi sih nih? Sekarang ada yang mengetuk pintu kamarku. Sepertinya itu Biros atau Mang Ijan. Aku pun beranjak dan langsung kebuka pintu kamar ini. Dan ketika aku buka, tidak ada siapa-siapa. Tapi seseorang bergaun putih dengan rambut hitam sekilas terlihat olehku melintas di ruang tengah, berjalan menuju ruang makan. Kok cewek itu bisa masuk sih? Mang Ijan, Biros. Aku terus memanggil pembantuku, namun tidak ada jawaban apa-apa. Aku menyusul mengintip ke ruang makan dan kulihat jelas wanita itu berdiri di dekat meja makan, seperti sedang menuangkan teh ke sebuah cangkir. Maaf Bu, kok bisa masuk ke sini? Tanyaku. Dan wanita itu pun menjawab, Bapaknya ada. Dia tersenyum lebar sambil melotot ke arahku. Lagi-lagi ia bertanya tentang bapak. Aku berteriak histeris saat itu, memanggil pembantuku. Mang Ijan! Sampai akhirnya Mang Ijan pun berlari rusuh ke arahku. Itu Mang, itu siapa? Mang Ijan hanya melongo kebingungan. Dan sosok wanita itu sudah tidak ada. Aku menghela nafas panjang. Namun, siapa wanita itu? Waktu pun berlalu. Sampai malam harinya aku masih terfikir akan sosok wanita bergaun putih itu. Ibu sempat bertanya padaku, kenapa aku seperti melamun. Aku pun tak tahu kenapa. Kepalaku pusing. Aku merasa sedikit demam. Ibu memberiku obat dan aku pun meminumnya. Dengan segera, aku membaringkan badanku dan mencoba tertidur. Entah untuk berapa lama, sampai... Astaga! Kakiku ditarik sangat kencang. Aku langsung terbangun dan aku terduduk di tempat tidurku. Dan tiba-tiba, astaga! Dari sudut mataku menangkap sosok seseorang memakai gaun putih lusuh, berambut panjang berantakan. Dia sedang berada di pojok kamarku. Dan kulihat sosok itu perlahan berjalan patah-patah sambil mengeluarkan suara
ketakutan. Sosok wanita itu pun berjalan sambil berkata, Bapak di mana? aku hanya bisa berteriak sekencang-kencangnya. Sampai badanku pun mulai terasa lemas sekali. Dan aku pun tidak sadarkan diri. Ketika terbangun, kulihat ibu dan adikku sudah ada di kamarku ini. Aku pun menceritakan kejadian yang kualami. Sampai Mang Ijan pun yang termasuk sudah lama di rumah ini bercerita. Bahwa yang aku lihat itu adalah sosok penghuni gaib di rumah ini. Dan soal bapak yang selalu disebutnya, itu adalah almarhum suaminya yang sudah meninggal belum lama sebelum kami tinggal di rumah ini. Semenjak kejadian itu, akhirnya kami pun mencoba mengadakan pengajian serta syukuran sekedar untuk berkenalan dengan penghuni yang ada di sini.